Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Senang sekali bisa jumpa lagi kembali. Dan saya melihat wajah-wajah yang luar biasa. Coba lihat kiri kanan, berikan senyum yang paling baik. Katakan kamu diberkati hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, hari ini saya akan secara spesifik akan berbicara satu topik yang ini agak sensitif sedikit ya. Nah, ini jarang gereja sekarang, apalagi banyak ya, saya nggak tahu. Tapi pengajaran ini harus dikerjakan, harus dilakukan supaya kita sadar bahwa hidup kita ini diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, dan kita harus sadar bahwa ada rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Karena itu ya saya harus mengajar tentang terobosan dalam keuangan. Ya, kita harus belajar bersama-sama secara prinsip Alkitabiah tentang keuangan. Bagaimana Tuhan ingin supaya kita menerima berkat Tuhan, menjadi besar, dan kemudian kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, memang kita bisa melakukan, kita bisa melayani Tuhan, tetapi prinsip ini, ya, dan kita akan belajar sama-sama. Nah, beberapa minggu, sekitar 2 minggu saya ngajar tentang benih kan, ya, benih itu bisa apa saja, ya, yang ada di dalam kehidupan saya, Bapak Ibu Saudara. Benih itu bisa merupakan potensi kita, kemampuan kita, hikmat yang Tuhan berikan. Perkataan pun adalah benih, apalagi hikmat Tuhan. Perbuatan baik pun adalah benih. Injil kerajaan adalah benih. Kehidupan saya, Bapak Ibu Saudara, adalah benih. Amin. Nah, keuangan juga adalah benih. Karena firman Tuhan katakan, apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Kalau kita menabur kebaikan, maka kita akan menuai kebaikan. Amin. Tidak ada yang menanam biji mangga, lalu kemudian pohonnya tumbuh besar, berbuah rambutan. Itu salah. Ya kan? Kalau kita tanam biji mangga, buahnya mangga. Nah, oke, coba kita lihat bersama-sama dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15. Saya tidak tuliskan di slide, tetapi coba buka Bapak Ibu, buka Alkitab Saudara yang ada di handphone, di tab, ya, atau Bapak Ibu bawa Alkitab buku. Kita akan baca sama-sama dalam terjemahan baru, ya. Memberi dengan sukacita membawa berkat. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai yang ke-15. Saya akan bacakan bagi kita semua. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai yang ke-15. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan
keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dan pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka, dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka, mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Amin. Ini dituliskan Paulus. Tujuannya apa? Ya, latar belakangnya apa? Pengumpulan uang untuk Yerusalem. Nah, jadi ada donasi dari gereja-gereja di Filipi, di Korintus, di Tesalonika, di Efesus, semua itu kemudian ada sumbangan ke Yerusalem. Nah, coba kita pelajari dari ayat-ayat ini. Ada dua kutub dalam kehidupan ini. Ada dua kutub, katakan dua kutub. Yang pertama, sistem ekonomi kerajaan Allah melawan sistem ekonomi kerajaan kegelapan. Nah, sistem ekonomi kerajaan Allah itu menggunakan iman. Katakan iman. Betul kan? Ya. Tapi ekonomi kerajaan kegelapan atau iblis menggunakan uang. Oh iya. Tuhan tidak punya uang. Tapi Tuhan punya langit dan bumi dan segala isinya, emas, perak, permata, semua Tuhan punya. Amin. Dan ini bisa dikonversikan menjadi uang. Tapi kalau kita minta uang sama Tuhan, Tuhan bilang, Tuhan sudah memberikan modal awal dalam kehidupan kita. Apa modal awalnya? Talenta. Betul kan? Bakat. Karunia. Apalagi? Semua yang ada di sini. Hikmat, intelijensia. Ini yang kemudian dikeluarkan dan dunia menghargainya dengan uang. Nah, dua kutub ini saling bertabrakan. Kutub ekonomi kerajaan Allah dan kutub ekonomi kerajaan iblis. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Betul kan? Iman itu berbicara tentang Kristus. Nah, iman itu berbicara percaya dulu, baru melihat. Betul kan? Iman itu berbicara berkata-kata terlebih dahulu, baru melihat kenyataannya. Tetapi kalau kita bicara ekonomi kerajaan Allah, uang. Kerja dulu baru dapat uang. Nah, Matius 6 ayat 24 berkata begini. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan Mammon. Siapa lawan Allah yang sebenarnya? Iblis? Bukan. Iblis telah ditaklukkan, betul kan? Iblis itu sekarang berurusan dengan kita. Iblis tidak berurusan dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Tapi iblis berurusan dengan nama Yesus yang kita punya. Perbuatan baik tidak menyelamatkan kita.
Tetapi setiap orang yang sudah selamat harus berbuat baik. Jadi, iblis tidak berurusan dengan perbuatan-perbuatan kita. Tapi iblis berurusan dengan iman kita. Iblis berusaha untuk menjatuhkan iman kita. Tapi siapa lawan Allah yang sesungguhnya? Mamon. Apa itu mamon? Mamon adalah sesuatu yang disembah lebih daripada Tuhan. Lebih daripada Allah. Oke. Kita lanjut. Nah, kalau kita mengikuti perjalanan keuangan, uang. Ya. Uang itu pertama menjadi alat tukar menukar, kan? Betul kan? Tukar menukar, barter. Ya, saya punya ini, saya barter dengan barangmu, tukar. Tapi kemudian uang menjadi alat perdagangan. Orang tidak bisa membeli atau menjual tanpa uang. Ada nilai tertentu, betul kan? Ada nilai tertentu. Nah, pada waktu ini kita mulai dikungkung. Betul? Ya, karena harus memakai standar yang ada, yang telah ditetapkan bersama. Kalau Indonesia menggunakan rupiah untuk itu. Jadi kalau kita beli misalnya air minum ini, kita harus mengeluarkan sejumlah rupiah, betul kan? Nah, kalau saya tidak punya rupiah, maka saya akan susah untuk membeli ini. Setuju? Tapi kemudian, lihat apa yang terjadi. Uang menjadi alat status sosial. Kekayaan, betul kan? Siapa yang punya banyak uang, dihormati. Setuju apa setuju? Betul? Orang yang punya banyak uang selalu diutamakan. Orang yang punya banyak uang selalu dikedepankan. Setuju? Orang yang punya banyak uang, banyak yang menjilat dia. Ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang. Uang menjadi alat status sosial. Tapi kemudian uang naik, menjelma menjadi alat kekuasaan. Orang yang punya uang bisa membeli orang lain. Setuju? Orang yang punya uang bisa membeli hukum, betul kan? Orang yang punya uang bisa beli suara, serangan fajar. Alat kekuasaan. Orang yang punya uang, walaupun dia bukan presiden, bupati, wali kota, dan semuanya, tapi dia bisa mengatur bupati, wali kota, bahkan presiden sekalipun. Tapi kemudian, uang akhirnya menguasai manusia itu sendiri. Kita memang butuh uang, betul kan? Ada yang tidak butuh uang di sini? Ada? Jujur. Semua kita butuh uang kan? Tapi begini firman Tuhan katakan. Bahwa Mazmur 24 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Bumi dan dunia. Bumi tempat tinggal manusia. Dunia adalah sistem yang mengatur bumi. Bumi tidak akan berkembang tanpa sistem yang mengaturnya. Sistem ini dulu dipegang oleh Allah sendiri. Lalu kemudian manusia diciptakan. Tuhan memilih manusia. Sistem ini diserahkan kepada manusia. Manusia adalah sistem Allah di muka bumi ini. Karena manusia diberikan kuasa untuk mengelola bumi ini. Tapi kemudian, apa yang terjadi? Manusia jatuh dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kuasa manusia atas sistem ini dilucuti oleh iblis.
Lalu iblis mengambil kendali atas sistem dunia ini. Aha. Apa yang terjadi di dalam sistem dunia? Uang yang berkuasa. Sistem dunia atau sistem iblis. Iblis telah menguasai dunia. Maka dikatakan sistem dunia telah menggunakan uang untuk memperbudak manusia. Kita sebenarnya sudah diperbudak oleh uang. Kita kerja untuk apa? Dapat cien manifulus, doi, uang. Betul kan? Makanya dikenal sistem gaji. Apa itu gaji? Akhir bulan tidak cukup. Itu gaji. Tapi iman itu berkaitan dengan berkat. Iman, berkat tidak sama dengan gaji. Halo? Betul? Iya kan? Kita dibatasi potensi kita, kemampuan yang Tuhan berikan, hikmat kita, intelijensia kita dibatasi oleh gaji. Halo? Setuju? Apa setuju? Betul kan? Yang akhirnya kita kejar adalah uang. Kita akhirnya bekerja dengan keras, banting tulang sampai patah-patah untuk kerja untuk mengejar, kejarlah daku, kata uang, aku akan terbang terus. Sehingga manusia mencurahkan semua daya upayanya, mencurahkan semua tenaganya, mengorbankan apa yang dia punya hanya untuk dapat uang. Orang akan mengorbankan sukacitanya, orang akan mengorbankan kesehatannya, orang akan mengorbankan pasangannya, orang akan mengorbankan keluarganya untuk doi. Keluar pagi, pulang tengah malam. Kita telah diperbudak oleh uang secara tidak sadar. Ada dua sistem, betul kan? Ada dua sistem. Dan ketika kita sudah terima uang, apa yang terjadi? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kita genggam uang itu. Seolah-olah uang itu adalah milik kita. No. Kita telah diperbudak oleh iblis dengan uang. Kenyataan begitu kan? Kenyataan begitu kan? Saya ingat kisah cerita tentang kereta api yang pakai lokomotif, yang masih pakai batu bara. Kalau dia mau berangkat, tiup fluid kan, duit. Habis itu susah, duit. Susah. Kenapa? Kita mengejar duit. Padahal firman Tuhan katakan, Kejadian 1 ayat 28, berkat itu telah diberikan. Berkat itu melebihi duit. Uang bukan milik Tuhan. Sebab Tuhan tidak menciptakan uang. Tuhan punya bank? Enggak. Ketika kita berdoa tiba-tiba karena Tuhan punya bank, langsung dia bilang sama tellernya, transfer, turun. Enggak kan? Tidak. Nah, lanjut. Jadi, uang itu sebenarnya ada di dalam diri manusia. Katakan, uang sebenarnya ada di dalam saya. Saya ini punya uang. Percaya tidak percaya, Bapak Ibu punya uang. Apa itu? Bakat, talenta,
potensi, hikmat, intelijensia. Ini semua sudah diinstal oleh Tuhan. Coba bayangkan, gaji pekerja, ya, eselon 1 misalnya, pegawai negeri, dengan penyanyi. Mana lebih mahal pendapatannya? Banyak lebih banyak. Nyanyi, artis kan? Betul kan? Sekali nyanyi, maka itu artis rohani itu banyak uangnya. Lebih banyak uangnya daripada pengkhotbah. Kita sudah cuap-cuap, dia nyanyi satu lagu 5 juta Bapak Ibu. Apa itu? Karena dia mengembangkan potensinya. Dan dia dihargai dengan uang. Betul kan? Jadi ada potensi dalam diri manusia yang bisa dikonversikan jika dikeluarkan, dan itu akan menjadi uang. Nah, sekarang pertanyaannya, haruskah kita menjadi kaya di tengah-tengah sistem dunia ini? Siapa mau jadi kaya? Biar miskin di bumi, asal kaya di... Halo, kasihan. Yesus mengatakan, Paulus mengatakan, Yesus yang kaya turun untuk jadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya. Yohanes mengatakan, aku datang untuk memberikan apa? Kelimpahan. Betul. Nah, haruskah kita menjadi kaya? Jawabannya, ya. Saya tidak sedang mengajar teologi kemakmuran. Bukan. Saya mengajar apa yang Alkitab katakan. Haruskah kita menjadi kaya? Oh, tokoh-tokoh Alkitab kaya-kaya semua. Karena kekayaannya, maka mereka bisa mengerjakan kehendak Tuhan yang luar biasa. Betul kan? Haruskah kita menjadi kaya? Ya. Tetapi kekayaan bukan tujuan. Katakan kiri kanan. Kekayaan bukan tujuan. Kekayaan bukanlah tujuan hidup orang percaya. Tetapi sarana untuk mencapai tujuan hidup. Apa tujuan hidup? Apa tujuan hidup kita? Kaya, Pak. Kaya apa? Supaya beruang, Pak. Beruang. Beruang berarti punya uang atau binatang beruang. Karena kita punya uang, maka kita bisa jadi beruang. Tuh, beruang bukan binatang yang jinak. Karena punya uang, sikap kita jadi beruang. Aha. Betul apa betul? Jadi kekayaan itu iya, tapi bukan tujuan hidup kita. Itu fasilitas yang Tuhan berikan. Dari mana kita punya kekayaan? Dari dalam yang dikeluarkan. Bukan karena kita mengabdi kepada sistem dunia, baru kita mendapatkan kekayaan. Kekayaan dunia itu kekayaan yang fana. Ya. Firman Tuhan katakan apa? Jangan kumpul harta di bumi. Apa, ngengat dan apa itu? Itu bisa menghabiskannya, toh? Betul kan? Nah, tujuan hidup orang percaya bukanlah menjadi kaya, tetapi menjadi mau sepertimu, Yesus, di
sempurnakan selalu. Betul kan? Ini tujuan hidup orang percaya. Tujuan hidup orang percaya bukan jadi kaya. Tujuan hidup orang percaya adalah menjadi serupa dengan Kristus, dan kekayaan itu pelengkapnya, bukan esensinya, bukan fokusnya. Tunggu dulu, saya jadi kaya dulu supaya saya bisa jadi serupa dengan Kristus. Ingat kisah anak muda yang kaya yang datang kepada Yesus. Guru, Yesus berkata, kamu sudah melakukan hukum Taurat? Sudah. Kalau begitu, pergi, pulang, jual hartamu, dan ikutlah aku. Apa yang terjadi? Dia tundukkan kepala, balik belakang, jalan. Tapi coba lihat, ibu-ibu, wanita-wanita yang ikut Yesus, mereka menjadi apa? Bendahara Yesus. Iya kan? Dengan kekayaan mereka, yang mereka telah dapatkan dari hasil apa yang mereka keluarkan, yang mereka kerjakan. Nah, kita harus serupa dengan Kristus sehingga kita dapat mengelola semua potensi yang ada dan melayani Tuhan dan sesama. Ini prinsipnya. Keserupaan dengan Kristus itu diperlukan supaya kita bisa mengelola semua yang Tuhan percayakan. Tuhan percayakan kepada kita segala ciptaannya. Kejadian 1 ayat 26 kan. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, keserupaan. Supaya mereka berkuasa, mengelola. Ketika mereka berkuasa mengelola, dari situ mereka bisa melayani Tuhan dan sesama. Kalau Bapak Ibu mau mengalami terobosan keuangan, motivasinya harus diubah dulu. Betul? Motivasinya. Untuk apa saya harus jadi kaya? Untuk apa saya harus punya uang? Ada orang punya banyak uang, tapi dia tidak bisa menikmati hidup. Betul? Saya, gaji tetap saya hanya 750.000 sebagai dosen. Itu yang saya terima. Gaji tetap yang terdaftar. Kalau saya hidup dengan 750.000, Bapak Ibu, anak saya kuliah di Surabaya. Setiap bulan harus uang kos sekian juta. Ya, ada yang sekolah di sini, sebulan SPP-nya bisa 1 juta. Belum yang lain. Tapi saya tidak pernah beli mobil. Saya menikmati mobil-mobil. Betul? Betul apa betul? Iya. Aha. Mau mengalami terobosan keuangan, motivasi harus diubah. Nah, pelayanan kita pun harus diubah. Coba kita lihat Amsal 28 ayat 20. Amsal 28 ayat 20. Orang, nah kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya mengikuti sistem dunia, tidak akan luput dari hukuman. Tuhan mencari orang yang dapat dipercaya. Dipercaya untuk apa? Mengelola semua talenta yang Tuhan berikan. Mengelola semua yang ada.
Saya dulu pernah dapat ayat. Ini dia. Ayat ini sungguh mengubah kehidupan saya. Saya melayani asal-asalan. Yang penting saya melayani. Yang penting saya tampil di depan. Ya, saya tidak peduli. Ya, saya biasa terlambat. Tidak on time. Kalau berdoa, kalau sudah begitu naik becak ke gereja, Tuhan tolong supaya bisa tiba waktunya. Yang salah saya tidak on time. Ya, saya asal-asalan mengerjakan. Terus muncul ayat ini. Terkutuklah orang yang lalai mengerjakan pekerjaan Tuhan. Oh, haleluya. Dari sejak itu saya bertobat. Saya harus jadi pengelola yang baik untuk semua yang Tuhan telah percayakan dalam kehidupan saya. Amin. Amin. Bukan karena skill kita bisa melayani Tuhan. Anugerah Tuhan. Itu semua. Itu kekayaan yang Tuhan berikan. Ada orang yang punya skill jago. Tapi kalau Tuhan ubah sedikit satu saraf dalam otaknya, hilang semua. Kita mau apa? Tuhan pemilik kehidupan kita. Nah, jadi kekayaan abadi Tuhan dan kekayaan alam Tuhan adalah apa? Pengetahuan, kebijaksanaan, gagasan, ide itu mahal. Dan pemahaman, ini mahal. Ini diberikan Tuhan kepada manusia. Nah, terakhir. 2 slide terakhir. Salah satu misteri kerajaan Allah adalah benih. Katakan benih. Jadi seluruh bumi berfungsi berdasarkan prinsip benih. Ya, kalau kita menabur, maka kita akan menuai. Kalau tidak ada yang menabur, maka bumi akan gersang. Ini prinsip. Kenapa kita mengalami kegersangan hidup? Karena mungkin kita tidak pernah menabur. Setuju apa setuju? Walaupun tanahnya subur, tapi kalau tidak pernah ditabur, tanah itu akan gersang. Tanpa benih, mustahil kita dapat mempertahankan kehidupan. Kalau tidak ada petani, kita mau makan apa? Betul kan? Nah, ketika Tuhan memberi Anda sesuatu, Dia memberikannya kepada Anda dalam bentuk benih. Skill kita dari mana? Dari bakat. Bakat talenta itu apa? Benih. Benih akan tetap menjadi benih kalau dia tidak pernah ditanam atau ditabur. Skill kita akan tetap menjadi bakat atau talenta atau potensi ketika kita tidak pernah mengeluarkan. Tapi kalau kita mengeluarkan, kita kelola, dia akan tumbuh dengan baik dan akan menghasilkan buah. Nah, terakhir. Jadi, terobosan keuangan Anda ada di dalam benih Anda. Sama-sama katakan, 1, 2, 3. Terobosan keuangan saya ada di dalam benih saya. Karena apa yang saya tabur, itu yang saya tuai. Saya tabur benih keuangan, saya akan menuai keuangan. Nah, 2 Korintus 9 ayat 6-7. Alkitab menyebutkan bahwa uang adalah benih. Tadi saya sudah bilang latar belakangnya adalah jemaat-jemaat di kota-kota lain memberikan persembahan kepada jemaat di Yerusalem sebagai benih taburan. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Tapi ketika kita menabur, prinsipnya ini harus jelas.
hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan karena mau dipandang, akhirnya berutang untuk memberi. Nggak bisa. Ini menyalahi prinsip firman Tuhan. Mari kita menabur dengan kerelaan hati. Jangan dengan sedih. Uang nih seng. Uang nih lagi. Ya toh? Uang nih. No, apa yang kita tabur itu benih. Itu benih. Katakan, uang adalah benih. Ketika saya menabur uang, maka saya akan menuai. Ini prinsip Alkitab. Ini prinsip. Dan Bapak Ibu bisa menabur di mana saja. Tapi lebih baik di rumah Tuhan. Amin. Bapak Ibu bisa menabur dengan keuangan, dengan Bapak Ibu bisa berbuat baik di mana saja. Itu baik, itu luar biasa. Itu memang kehendak Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan, terlebih dulu di saudara-saudara seiman. Kalau mau menabur kebaikan, dengan taburan Bapak Ibu, operasional bisa berjalan dengan baik. Betul kan? Tapi yang menerima manfaat bukan gereja. Yang menerima manfaat sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Setuju? Apa setuju? Gak usah perhatikan itu pendeta-pendeta kaya, itu berkatnya dia karena dia melayani. Amin. Dia mengerjakan. Kalau dia salah mempergunakan keuangannya, dia berurusan dengan Tuhan. Setuju apa setuju? Yang penting kita mengerjakan. Jangan sampai kita tidak pernah menabur benih. Maka kita tidak akan mengalami kehidupan terobosan. Orang melihat orang lain dalam kaca perspektif firman Tuhan. Dan kemudian menyalahkan orang lain. Dan dia tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Cilaka. Betul? Kita tuju orang. Berapa jari ke kita? Minimal 3. Lakukan. Siapa yang melakukan? Nanti baca, perhatikan baik-baik. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15. Itu menjadi ketaatan, itu menjadi iman. Gitu kan? Amin. Terakhir, camkanlah ini. Kerelaan hati, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Saudara diberikan kebebasan untuk memberi, untuk menabur, untuk menanam benihmu. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Prinsipnya memberi itu sukacita, sukarela, dan penuh dengan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.